Pernahkah Anda berpikir apa yang membentuk seorang pemimpin besar? Nah, untuk Nabi Muhammad, 8 tahun pertamanya itu luar biasa, penuh keajaiban, tapi juga cobaan berat yang membentuk takdirnya. Yuk kita telusuri kisah yang mengagumkan ini bersama-sama. Oke, untuk memulai kisah ini, ada satu pertanyaan yang mungkin terdengar, aneh. Apa hubungannya pasukan gajah dengan kelahiran seorang nabi? Kedengarannya seperti dua hal yang sama sekali nggak nyambung, kan? Mari kita cari tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 570 Masehi, sebuah tahun yang ternyata akan tercatat dalam sejarah selamanya. Coba bayangkan pemandangan ini. Seorang penguasa bernama Abraha, dia datang dengan pasukan super besar. Dan ini yang bikin beda, pasukannya bawa gajah-gajah perang. Target mereka cuma satu, Ka'bah di Mekah. Tujuannya jelas untuk menghancurkan situs suci itu. Kelihatannya sih nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Bukan dari darat, tapi dari langit. Sumber-sumber sejarah menggambarkan sebuah keajaiban yang menghentikan langkah mereka. Dan inilah jawabannya. Peristiwa luar biasa inilah yang membuat tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Jadi, tahun kelahiran Nabi Muhammad langsung ditandai dengan sebuah mujizat, sebuah tanda perlindungan dari Tuhan. Tapi di tengah peristiwa besar itu, ada satu fakta yang sangat menyentuh. Sang bayi istimewa ini lahir sebagai seorang yatim. Ayahnya, Abdullah, sudah wafat sebelum beliau lahir. Jadi, bahkan sebelum membuka mata di dunia ini, beliau sudah dihadapkan pada cobaan pertamanya. Oke, cerita berlanjut. Ada sebuah tradisi kuno di kalangan bangsa Arab waktu itu yang akan membawa beliau jauh dari kota kelahirannya. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Jadi begini, dulu itu ada kebiasaan di kalangan keluarga terpandang. Mereka akan mengirim bayi-bayi mereka untuk disusui dan dibesarkan oleh suku Baduy di gurun. Kenapa? Tujuannya supaya sang anak tumbuh sehat, kuat, dan yang paling penting belajar bahasa Arab yang paling murni dan fasih. Dan untuk Muhammad kecil, wanita yang beruntung itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Beliau menjadi ibu sesuanya, tapi yang gak ada yang tahu saat itu adalah kehadiran anak ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi keluarga dan seluruh kaumnya. Nah, ini bagian yang sangat menakjubkan. Sumber-sumber menceritakan bagaimana negeri Bani Sa'ad yang tadinya kering dan tandus tiba-tiba menjadi subur. Ternak yang tadinya kurus kering sekarang gemuk dan kambing-kambingnya menghasilkan susu yang melimpah. Semua itu terjadi setelah kedatangan Muhammad kecil. Selama tinggal di gurun inilah terjadi satu peristiwa yang sangat mendalam, sangat spiritual. Sebuah kejadian yang benar-benar membedakan beliau dari anak-anak lain seusianya. Jadi ceritanya, saat beliau sedang bermain, tiba-tiba muncul dua sosok berjubah putih. Mereka dengan lembut membaringkan beliau, lalu membuka dada beliau. Mereka mengeluarkan hatinya, membersihkannya di sebuah bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu, hatinya dikembalikan dan dadanya ditutup kembali tanpa bekas sedikit pun. Ini adalah sebuah tanda yang sangat jelas tentang kesucian dan takbil besar yang menantinya. Setelah peristiwa luar biasa itu, masa tinggal beliau di gurun pun berakhir. Beliau kembali ke pelukan ibunya. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Justru, sebuah kesedihan yang lebih mendalam sudah menanti. Bayangkan, di usia yang masih sangat belia, baru 6 tahun, Muhammad harus kehilangan ibunya Aminah. Ibunya jatuh sakit dan wafat dalam perjalanan pulang. Kini, di usia 6 tahun, beliau menjadi seorang yatim piatu. Ujiannya belum berhenti. Coba lihat, di usia 6 tahun, ibunya wafat. Lalu, hanya 2 tahun kemudian, saat usianya 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib, yang menjadi wali dan sangat menyayanginya, juga wafat. 2 kehilangan besar hanya dalam 2 tahun. Jadi, di usia 8 tahun, sebagai seorang yatim piatu, beliau tentu butuh pelindung baru. Tanggung jawab pengasuhan pun berpindah ke anggota keluarga dekat lainnya. Ini menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Dan ini penting. Sebelum wafat, sang kakek, Abdul Muthalib, sudah berwasiat. Beliau secara khusus mempercayakan cucu kesayangannya ini kepada putranya yang lain, yaitu Abu Thalib. Kakeknya memastikan bahwa Muhammad tidak akan sendirian. Akhirnya, Muhammad kecil pun tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Dan yang membuat ikatan ini spesial, Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayah Muhammad, Abdullah.
Di bawah asuhan pamannya inilah, babak awal kehidupannya yang penuh cobaan dan keajaiban ini berakhir. Jadi, kalau kita renungkan kembali, bagaimana mungkin masa kecil seperti ini membentuk pribadi yang kelak akan mengubah dunia? Jawabannya jelas. Semua peristiwa ini, mulai dari tahun gajah, keajaiban di gurun, hingga kehilangan orang-orang terkasih, semuanya menempa karakter beliau, membangun fondasi welas asih, ketabahan, dan kekuatan yang luar biasa.